Pak Roy, kenapa memilih membangun properti di Bali, Pak? Bali adalah nomor 1 destinasi wisata, Pak. Kemarin di 2025 survei dari TripAdvisor itu Bali salah satu nomor 1 lokasi wisata dunia. Jadi kenapa Bali? Karena ya itu semua mata tuh tertuju ke Bali gitu loh. Jadi why not Bali, bahwa itu kita sebagai citizen orang Indonesia punya privilege bisa beli, bisa mengelola di sana secara legal. Kenapa kita nggak beli di sana dan mengembangkan, dan marketnya dunia, bukan cuman lokal aja. Marketnya dunia ya. Marketnya itu dunia. alasan Bapak ya. Betul. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan Pak Adrianus Roy sebagai owner dari Asland Bali Property. Thank you, Pak. Ya, terima kasih loh, Pak. Di sela-sela kesibukan Bapak, mampir ke SOS Podcast. Kita mau bincang-bincang nih mengenai dua hal ya. Pertama, kita properti. Kedua, bincang-bincang Bapak punya restoran yang cukup familiar, Ya. dan saya hobi makan di situ. Thank you, Pak Ismail, sudah diundang. Terima kasih. Ya. Oke, Pak. Bisa diceritakan sedikit, Pak, mengenai perjalanan Bapak sebagai entrepreneur di dalam berbagai bisnis, nih, Pak? Ya, saya terjun di dunia entrepreneur sejak 2008, Pak. Ya. 2008, jadi ini tahun ke-18 ya. Oh, udah lama ya? Lumayan gitu. 2008 sudah melalui beberapa krisis kayaknya ya. Yang paling ngeri kemarin adalah COVID ya. COVID gitu. Dan puji Tuhan kami bisa bertahan melewati berbagai rintangan itu, Pak. Kalau saya lihat kan Bapak juga hanya bisnis di properti ya. Bapak sebenarnya juga meneruskan bisnis orang tua ya. Ya, mengembangkan Soto Kudus Senayan itu, Pak. Ya, Soto Kudus Senayan itu Bapak kan kayaknya bukan orang restoran nih. Bagaimana memanage ini, Pak? Ya, kalau restoran itu ada beberapa ini ya. Biasanya ada chef yang buka restoran. Ya. Atau ada orang seperti saya yang nggak bisa masak, tapi bisa manajemen. Bisa manajemen. Ya, bisa manajemen, punya leadership-nya. Nah, itu saya yang kedua, Pak. Saya yang kedua, teman-teman tim yang bisa bantu masak, kita yang memanajemenkan. Jadi, ya dua hal itu tidak bisa dipisahkan ya. Misalnya kita juga perlu chef-nya yang jago, kita juga perlu manajemennya. Banyak sekarang restoran yang hancur karena manajemen yang nggak bagus justru. Betul. Pak. Omset bagus, rasa ya omset bagus, customer udah cocok, tapi pecah kongsi biasanya. Oh, pecah kongsi. Enggak apa ya, gitulah ya namanya usaha gitu ya. Beda pendapat dan lain-lain. Itu yang sayang gitu ya. Nah, saya di manajemennya puji Tuhan masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Selain bisnis Bapak kan udah 18 tahun nih di dunia entrepreneur. Selain restoran, properti, ada bisnis lain lagi, Kak? Fokus di situ, Pak. Di dua bisnis ini ya. Situ, ya. Saya udah share tuh di grup Synergy Bali akan ada mall terbesar di Canggu. Betul. Jauh Bapak dari situ? Nggak jauh, Pak. Nggak jauh. Paling cuma beberapa menit. Mungkin 5 menit mungkin. Wah, berarti harganya cepet naik itu, capital gain. Amin itu. Iya. Ini baru pertama kali Bapak masuk Bali? Ya, 2023, Pak. 2023 ya. Ini 2023 berarti udah hampir selesai ya? Sudah selesai. Sudah sedang proses, kita sedang proses jual juga, Pak. Jual ya. Jadi Bapak nanti dijual. Jadi sewakan jual. Oh, gitu. Konsepnya gitu. Ya, jadi sewakan jual. Ya. Oke, berarti kan disewakan jual lebih bagus. Beli disewakan, kan ada sewa kan? Ketika dijual udah ada passive income buat yang beli kan. Betul. Sudah ready lah. Jadi kita menjual itu udah proven. Betul. Kita nggak cuman ngawang-ngawang aja, ini proven loh. Kita punya yield tuh mungkin 10%, 15%. Nah, itu tuh sudah
Daripada uang sama-sama di deposito, kita cuma ngandelin 3-4%. Nah, kita harapkan dari kalau investasi properti, yield-nya per tahun juga terapresiasi dan cash flow-nya juga dapat. Gitu. Oke, ada rencana lagi nanti mau kembangin lagi? Ya, sudah ada tanah yang kedua sedang diproses, Pak. Masih proses. Ya. Tapi Canggu itu kayaknya dibatasin loh, Pak. Hati-hati, Pak. Pemerintah batasin di Canggu. Jadi mungkin banyak isu-isu yang beredar ya, Pak. Yang kurang tepat narasinya begitu. Jadi kalau kita beli di area yang memang aman, zona kuning, zona pink, zona pariwisata, orange, itu nggak ada masalah, Pak. Jadi memang kita beli, memang zonanya untuk dibangun, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan kalau ada tanah-tanah yang masih zona hijau, padi, yang masih padi, yang memang belum diizinkan untuk diubah fungsinya. Dan itu yang ada beberapa oknum-oknum yang memaksa untuk membangun. Tapi itunya jadinya tidak bisa punya PBG SLF, Pak. Ya, itu yang masalah. Tapi kalau kita punya lahan, itu semuanya yang saya pilih yang clear, Pak. Yang memang ready untuk bangun. Banyak orang lihat Bali itu kan emas ya, memang kita tahu ya. Tantangan apa yang justru Bapak lihat dari luar nih, Pak? Dari government sendiri, Pak. Menurut saya harus lebih baik lagi. Harus diimprove lagi bahwa Bali itu kan punya kita semua ya. Maksudnya punya milik kita orang Indonesia gitu. Bahkan orang kebanggaan Indonesia. Kebanggaan Indonesia lah. Benar-benar harus dirawat gitu. Harus dipikirkan jangka panjangnya seperti apa. 10, 20 tahun, 30 tahun lagi seperti apa. Kita setelah Covid ini memang booming banget sih Bali ini. Kemarin 7 juta wisatawan mancanegara. Besar. Dan in total 14 juta sepertinya untuk mancanegara dan juga domestik. Jadi harus dipikirkan benar-benar infrastrukturnya, bagaimana supaya nggak macet misalnya. Bali itu terkenal macet. Nah, kayak Canggu gitu ya. Canggu, banyak orang blaming Canggu macet. Coba ke Ubud, sama-sama macet juga. Cuman karena Canggu ini berkembang begitu pesat, begitu cepat, itu tuh desa, Pak. Canggu tuh desa Canggu. Itu cuman Kelapa Gading nggak ada kali mungkin. Tetapi begitu diminati oleh wisatawan, dan bahkan wisatawan itu banyak yang sudah stay dan menjadi rumah kedua mereka. Canggu itu. Jadi nyaman gitu. Kadang-kadang mungkin malah orang Indonesia tuh nggak nyaman di Canggu. Karena makanannya bule semua, Pak. Makanannya bule semua. Kita nyari sate sama nyari soto nggak ada. Jadi kebanyakan makanan bule kayak gitu. Jadi ya memang itu karena marketnya sudah terbentuk seperti itu, gitu. Jadi, nah itu bagaimana peran pemerintah harus memanage itu supaya ya demand yang sudah ada itu kita rawat, supaya Bali menjadi tempat yang nyaman buat semuanya, buat kita, buat orang Indonesia juga buat wisatawan gitu. Sayang kalau Bali ini tidak dirawat dengan baik gitu. Yang penting pemerintah mesti perbaiki infrastruktur, Pak. Betul. Karena manusia begitu, makin banyak, infrastruktur desa lagi kan. Iya. Nggak bisa, betul. Udah mesti infrastruktur semi kota lah. Nah, itu kan kadang sudah aja mau LRT, mau ada kereta bawah tanah gitu. Moga-moga bisa dipercepat dan bisa membantu dan menopang transportasi di Bali, Pak. Ya, penting itu ya, Pak. Betul. Area mana saja yang sekarang berkembang dan banyak dilirik investor di Bali, Pak? Ya, area berkembang terus sekarang di Bali ini. Utama tetap Canggu menurut saya ya. Canggu ini sudah bukan growing lagi, sudah mature. Dalam 2-3 tahun belakangan ini sudah sangat mature. Bahkan sudah berkembang ke area-area samping sekeliling Canggu. Ada Seseh, ada Cemagi gitu ya. Ada Kedungu. Dan itu masih berkembang. Ada juga Uluwatu, Pak, sekarang. Pantai-pantainya itu lebih bagus daripada Canggu. Kenapa orang milih Canggu? Karena tempat surfing, Pak. Mereka itu surfing. Pagi misalnya nge-gym dulu. Nge-gym, kerja, jam sore-sore udah beres-beres, surfing, Pak, mereka. Ombaknya bagus, cari olahraganya mereka itu. Nah, kenapa Uluwatu? Ternyata Uluwatu juga
bagus juga buat surfing. Oke Pak, menurut Bapak satu hal paling penting apa yang harus dipegang pengusaha muda Indonesia agar bisa tetap bertahan ya Pak ya? Yang pertama integritas ya Pak. Integritas. Ya, integritas dan etika yang mungkin sekarang ini banyak ya. Maksudnya sekarang yang penting asal cepet naik gitu ya, cepet viral gitu ya. Tapi nggak punya apa ya fondasi yang baik gitu ya. Jadi gitu. cepet naik cepet jatuh. Ya? Iya, nggak kayak gitu semestinya gitu yang harusnya kita bangun sebagai pribadi dan juga sebagai pengusaha entrepreneur gitu. Karena kita kan namanya usaha cari teman ya, cari teman gitu ya. Jadi kita harus berteman, bersosial media, berbisnis semuanya dengan integritas dan juga dengan etika. Ya, integritas. Ya. Di akhir podcast ini mungkin Bapak bisa sampaikan sebagai anak muda yang sukses ya. Amin Pak. Apa yang Bapak ingin sampaikan ke teman-teman muda yang lain nih? Jangan integritas tadi Bapak udah ngomong. Apalagi nih Pak, jangan never give up atau gimana? Ya. Buat entrepreneur sih ya, pertama pasti berani mencoba. Berani mencoba. Kadang-kadang ya saya ngapain sih udah restoran udah enak-enak gitu ya, maksudnya udah jalan. Ya saya juga perlu diversifikasi gitu ya. Makanya kita coba nih bisnis properti misalnya gitu. Ya lalu juga selalu kreatif ya. Harus open minded, harus open minded mau belajar gitu ya. Iya. Oke, Pak Roy, terima kasih udah datang ke SOS Podcast. Semoga villanya ini laku tersewa semua, cepet-cepet dijual sehingga tanah yang kedua cepet-cepet dibangun ya. Terima kasih Pak Esmet. Oke, thank you Pak Roy. Thank you.